Ketika Anda berjualan atau Anda menghadapi seseorang, pintu masuk orang itu beda-beda. Hot buttonnya itu beda-beda. Oke, saya mau cerita tentang hipnosis nih. Kalau Anda belum tahu, saya sih dulu dari tahun 2009, 2010, ya 2009, 2010, 2011-an lah ya. Saya belajar NLP, saya belajar hipnosis gitu. Nah, in this video saya pengen share kepada Anda sebuah cerita lama sebenarnya. Ada sebuah pesan atau hal yang bisa Anda petik sebenarnya dari strategi hipnosis gitu ya. Hipnosis, Anda tahu hipnosis ya? Tidur gitu. Habis itu kita kerjain gitu kan, atau kita bisa terapi. Anyway, saya suka yang bagian ngerjainnya soalnya waktu itu, karena baru pertama kali main hipnosis dan rasanya kayak wow, ternyata bisa ya kayak begitu ya. In fact, Anda cari aja deh Denny Santoso hipnosis gitu di YouTube. Anda kan ketemu banyak banget saya bermain hipnosis zaman dulu banget ya. Jadi YouTube-nya udah lama banget sih. Anyway, saya pengen cerita. Pada waktu itu saya lagi pengen menguji coba sebuah teknik hipnosis. Jadi saya kan harus belajar teknik-teknik macam-macam gitu ya. Sehingga ketika dipraktekin, karena saya ngisi wedding by the way teman-teman. Saya ngisi wedding, diundang acara wedding untuk ngisi sebagai entertainer hipnosis gitu ya. Saya pernah mengisi, artinya beberapa kali deh waktu itu. Jadi saya pengen mencoba mengalami itu, menjadi seorang entertainer waktu itu. Jadi interesting di situ. Nah, menariknya begini. Teknik yang saya pakai waktu itu adalah saya pengen memasukkan orang hipnosis dengan strategi begini. Jadi saya minta nama mereka apa? Misalkan namanya Budi gitu ya. Jadi saya bilang ke dia, Budi, tolong bayangin namamu Budi tertulis di depanmu gitu, kayak di depan, bener-bener kayak di depanmu gitu ya. Jadi kayak ada muncul tulisan di situ, bayangin deh. Oke, saya akan bertanya ke dia untuk klarifikasi apakah dia sudah ngebayangin atau belum. Jadi kelihatannya seberapa tuh? Segini atau segini atau semana gitu. Saya pengen tahu feedback dia apa gitu. Kalau dia bilang enggak gitu kan berarti enggak muncul nih. Tapi kalau dia bilang oh segini nih, oh berarti dia gambarannya kata-kata tulisan namanya Budi itu udah muncul gitu. Saya akan nanya lagi kayak apakah bentuknya kayak ballpoint atau spidol atau malah kayak lampu menyala atau apapun itu. Dan dia akan menjelaskan warnanya begini dan sebagainya. Oke, berarti imajinasinya udah muncul. Jadi saya mainnya begini doang sih sebenarnya sih. Jadi kayak oke, di sini ya. Alright, kelihatan namamu? Oke, langsung saya hilangin gitu. Jadi langsung pok gitu. Dan biasanya saya langsung nanya kayak namamu siapa tadi? Dia akan langsung kayak macet gitu. Anda bisa tes ke teman Anda deh. Alright, so enough ya. Jadi mainnya cuma kayak begitu sebenarnya. Saya pengen ngetes teknik seperti itu sebenarnya waktu kemarin itu, dan apparently semua bisa gitu. Semua bisa begitu pek gitu. Kaget gitu kan. Habis itu namamu siapa gitu. Langsung kayak missing gitu kan. Oke, it works well kecuali satu orang. Satu orang ketika saya minta kayak hey Panjul, bayangin namamu di sini ya, Panjul gitu. Dia komplain, nggak muncul, nggak ada kok, nggak muncul, gitu. Padahal yang namanya orang membayangkan itu mestinya bisa, kecuali Anda punya kelainan mental something nggak bisa membayangkan. Tapi orang normal yang membayangkan harusnya bisa, karena fungsi otaknya bisa. Oke, jadi saya akhirnya berpikir, wah, ini orang tidak terbiasa menggunakan visualisasi. Oke. Visualisasinya nggak bisa dipakai. Jadi apa yang saya lakukan berikutnya? Saya mau memasukkan dia hipnosis dengan cara yang sama, bukan dengan cara yang lain. Sebenarnya kayak gitu, idenya kayak gitu. Saya pengen tahu apakah orang ini bisa dibuat namanya hilang pakai cara itu. Jadi bukan, saya pengen hilangin namanya dia gitulah di kepala dia secara temporary. Intinya begitu sih. Akhirnya saya ngecek gitu kan, dia visual nggak masuk. Apa ya? Oke, berarti kemungkinan auditory. Saya cek auditory. Jadi waktu itu kan saya lagi di cafe nih sama teman-teman gitu kan. Biasa teman-teman magician gitu ngumpul-ngumpul gitu kan. And then di cafe saya ambil kunci mobil saya waktu itu. Saya ambil kunci mobil saya ketuk-ketukin di meja. Jadi diketuk-ketukin di meja gitu. Jadi akhirnya saya pakai auditory dengan diketuk-ketukin. Saya sugesti waktu itu. Sugestinya adalah semakin kamu dengerin ini, semakin kamu relax, semakin kamu ini dan sebagainya gitu kan. Sambil pelan-pelan saya masukin bahwa ketika dia sudah mulai trance gitu, saya masukin sugestinya bahwa imajinasimu menguat. Sehingga kamu bisa menulis, menggambar, membayangkan namamu di udara. Jadi saya balikin, jadi saya muter. Pintu masuk lewat sini nggak bisa, saya muter lewat sini. Untuk menguatkan matanya lagi. Jadi mata dari sini masuk, matanya dikuatin lagi bahwa kamu bisa berimajinasi dengan baik dan jelas, clear. Oke, sekarang kita lakukan. Bayangkan namamu gitu.
muncul ternyata. Udah, dia bilang mengangguk-angguk, nggak harus bilang udah sih, tapi dengan gerakan tubuh, kita baca gerakan tubuhnya. Dia mulai, oke, udah, segini, gitu kan. Begitu sudah clear, saya lakukan lagi itu, sekali lagi. Dan ternyata masuk. Namamu siapa tadi? Dan dia macet gitu, macet. Nah, yang bisa dipetik dari story ini adalah bahwa ketika Anda berjualan, sama. Ketika Anda berjualan, atau Anda menghadapi seseorang, pintu masuk orang itu beda-beda. Hot buttonnya itu beda-beda. Ada yang pakai visual, ada yang pakai telinga. Tugas Anda adalah menemukan hot button orang atau prospek Anda itu di mana. Apalagi kalau ketemuan benar-benar tektokan atau chatting. Anda harus tahu di mana. Karena kalau misalkan pakai copywriting, nggak bisa. Kalau pakai copywriting, hajar semuanya. Karena kita tidak tahu orang ini pakai mata atau orang ini pakai ini auditory atau orang ini pakai kinestetik, feeling, dan yang lain-lain. Kita hajar semuanya. Tapi kalau kita ketemuan hadap-hadapan atau chatting, kita harus tahu dia pakai apa? Dia pakai kata-katanya apa? Saya membayangkan, saya suka ngelihat ini, atau kata teman-teman begitu, pakai auditory. Atau orang ini suka ngomong, misalkan, menurut saya rasanya kok nggak enak ya kalau gitu. Oh, ini berarti orang ini suka pakai rasa-rasa nih. Kita harus mengamati keyword yang muncul, sehingga kita bisa menentukan apa yang sebenarnya terjadi di kepala dia. Apakah dia pakai visual, apakah pakai auditory, apakah pakai kinestetik. Bahkan ada yang pakai bau penciuman. Saya pernah menawarkan sebuah bisnis dan dia mengatakan, Dan, aku suka banget yang bau-bau bisnis kayak begini. Saya aja gak kebayang bau bisnis itu kayak apa ya. Can you explain bau bisnis itu kayak apa? Tapi kata-kata dia dengan kata bau bisnis itu mencerminkan dia kuat banget di sini berarti. Jadi apapun dianggap bau gitu, bau bisnis gitu kan. Right, so dari situ Anda jadi belajar ya. Dari video ini hopefully Anda bisa belajar ya, mendapatkan intisarinya ya, bahwa sebenarnya kita harus cari tahu pintu masuknya orang ini sebelah mana. Jadi kita nggak bisa berasumsi bahwa ketika ketemu orang, habis itu kita push jualan. Oke, kita pokoknya hajar nih, produkku fiturnya ini dan sebagainya. Tanpa Anda tahu sebelumnya, lubang pintunya dia lewat mana. Kalau Anda ngomongin fitur, itu ngomong logik. Apakah dia pakai logik atau dia pakai emosional kalau mau beli? Anda nggak tahu kan? Anda harus cari tahu dulu. Ask the question, tanya pertanyaan. Apakah dia pakai mata atau dia pakai telinga? Atau dia pakai, kalau milih mobil misalkan, apakah yang bentuknya keren gitu, atau yang naikannya enak, atau yang suaranya juga menyenangkan, ketika digas gitu suaranya menyenangkan, Ferrari, Lamborghini suaranya kenceng banget kayak begitu. Apa yang menjadi prioritas mereka membeli mobil? Dulu waktu saya beli sport car saya pertama itu, naikannya nggak enak sih. I bought SLK waktu itu di tahun 2009 ya, 2009 loh. Belum pakai sosial media kayak sekarang gitu kan. Ngumpulin duitnya udah lama banget gitu kan. Habis itu beli SLK begitu. Naikannya nggak enak. Orang tua saya bilang, ini naiknya enak apa kayak begini, udah pendek, habis itu kecil, habis itu dinaikin gitu juga sakit semua gitu kan kalau jauh gitu. Tapi buat saya bukan untuk itu. Saya kepengen ngelihat bentuknya. Bentuknya keren, kecil, smooth buat saya, dan bisa dibuka atasnya. It's amazing. Gitu sih. Tapi tiap orang beda-beda by the way. Saya nggak peduli dengan rasanya gitu. Rasanya buat saya ya begitu itu. Dan saya memang nggak suka nyetir by the way. Jadi hari ini juga mobilnya udah saya jual karena nggak bisa ngangkut anak. Saya ada anak 2 begitu, nggak bisa ngangkut istri, anak gitu kan. Kemarin ada susternya, udah nggak bisa. Jadi ya udah, akhirnya daripada di garasi doang, ya udah akhirnya dijual. Toh udah nggak pernah pakai lagi. Tapi intinya begitu. Ketika saya membeli sebuah mobil, saya pakai mata. Nah, ada orang lain yang membeli mobil karena naikannya enak gitu. Jadi Anda harus tahu hot button dari customer Anda itu apa. Bahkan kalau misalkan Anda nggak tahu, Anda bisa nanya caranya. Simple banget sekarang. Saya nanya kepada Anda nih. Anda lebih suka traveling, jalan-jalan, vacation di gunung atau di laut? Nah, kayak gitu. Anda mungkin membayangkan di gunung, Anda mungkin membayangkan di laut. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. It's your preference, ya itu terserah Anda gitu. Nah, pertanyaan saya kedua adalah, kenapa kamu milih gunung atau kenapa kamu milih laut? Why? Nah, banyak orang akan menjawab kayak, di gunung enak ya, adem ya. Oke, adem. Apalagi? Saya nanya gitu kan. Saya pengen menggali. Saya tidak akan menjelaskan bahwa, oh kalau di gunung ada ini. No. Keep silence dan tanya, kenapa milih gunung? Adem. Saya suka jalan gitu kan, mendaki gitu kan. Oke, berarti orang ini physical banget nih, kinestetik banget nih. Gitu kan. Ada yang bilang di laut. Di laut ada yang lihat apa? Pemandangannya. Oh, berarti mata nih. Ombaknya. Oke, mata nih. Masih mata nih. Terus tahu-tahu dia bilang kayak
aku bisa berenang. Oh, kinestetik nih. Orang tuh nggak cuma satu. Kita dikasih panca indera. Jadi kita bisa sebenarnya bisa pakai semuanya. Oke. Ada lagi yang bilang kayak gini, ombak. Emang kenapa ombaknya? Saya nanya. Deburannya suaranya menyenangkan gitu. Oh, oke. Berarti dia pakai telinga nih orang ini nih. Berarti kalau saya mau prospek dia, saya harus pakai keyword telinga. Nah, kebanyakan orang salahnya adalah yang dihadapin itu pakai mata. Anda sendiri adalah orang yang suka pakai auditory. Maka nggak bisa match gitu. Dia butuh membayangkan kata-kata Anda selalu kata orang. Sementara buat dia, kata orang itu tidak bisa masuk ke otaknya. Wah, ini jadi panjang nih videonya nih. Ini kalau cewek-cewek kemudian ngasih tahu suaminya, ngasih tahu pacarnya, cowoknya, terus gak didengerin. Jadi bertengkar. Ini juga karena ini sebenarnya. Karena apa? Mungkin cowok Anda itu visual banget, oke? Mata. Tapi ada bilang kayak, tolong dong, nanti telepon aku jam segini, nanti ingetin aku jam segini, oke, gitu kan. Tapi itu nggak masuk, itu cuma lewat. Karena dia nggak pakai telinga, dia pakainya mata. Dan itu, habis itu, karena tidak ditelepon atau tidak dijemput gitu, ceweknya jadi marah-marah, lu nggak perhatian dia gitu-gitu. Padahal problem yang sebenarnya terjadi adalah, ketika cewek itu bilang nanti jemput aku atau nanti telepon aku jam segini, itu nggak bisa masuk ke otak orang yang pakai mata. Dia harus ditulis pakai notes, ditempel, sticky notes, tempel gitu. Dia akan ngebaca, itu baru clear. Nah, ini saya sama istri saya udah clear banget dari awal banget. Jadi kalau dia bilang kayak, Dan, kita punya barang ini dijual harga segini ya, diskon segini ya. Saya bilang, no. Jangan ngomong kayak begitu. Saya nggak bisa ngerti. I need written. Saya butuh ditulis. Maka kalau Anda lihat video saya, banyak banget saya pakai coretan. Karena saya memang benar-benar butuh visual untuk menggambarkan sesuatu. Saya nggak bisa diomongin kayak harganya segini, nanti diskon segini, nanti ada potongan ini, potongan itu gitu kan. Wah, di kepala saya pusing banget itu. Itu saya harus kayak merem, gambar lagi di kepala saya. Oh, ini segini, diskon segini. Daripada begitu, udah deh kasih saya langsung tulisan aja. Lebih gampang. So, orang itu kayak begitu, teman-teman. Ya, jadi orang itu kita semua punya panca indera. Kita punya prioritas panca indera kayak begini. Ini jadi panjang lagi kalau saya ngomongin parenting gitu ya, bahwa anak Anda pakainya apa nih? Bahwa Anda pakai mata, jangan memaksa anak Anda pakai mata. Kayak lihat itu gitu. Pernah nggak Anda ngomong kayak anak Anda, dengarkan suara hujan, dengarkan suara burung, dengarkan suara apa gitu. Ada suara jangkrik tuh di depan tuh. Dia akan menggunakan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan kinestetiknya. Hidup anak Anda lebih full, colorful istilahnya apa ya? Full of experience gitu. Daripada Anda memaksakan panca indera optimal atau panca indera utama Anda push ke anak Anda. Ini jadi ngomongin parenting nih. Alright, so kurang lebih itu aja teman-teman ya. Anda jadi belajar, cari insight-nya. Apa sih sebenarnya dari video ini? Yaitu Anda harus mencari hot button dari customer Anda sebelum Anda prospek ke dia. Karena kalau Anda ketemu hot button-nya, ya ditolak gitu aja. Alright, see you in the next video guys. Bye-bye.